Halo teman-teman, jumpa kembali bersama saya di channel PMJNet. Pada video ini saya akan membuat tutorial cara klaim BPJS Ketenagakerjaan melalui lapak asik. Dan kita akan menggunakan handphone ya teman-teman. Pada video sebelumnya saya telah membuat tutorial dengan menggunakan PC ya atau laptop. Nah, untuk sekarang saya akan membuat tutorial dengan menggunakan HP. Sebenarnya sama aja ya teman-teman, menggunakan PC ataupun HP itu sama saja. Cuma mungkin pada tampilannya aja yang berbeda. Kalau di PC itu gambarnya wide ya. Kalau kita menggunakan handphone, posisinya itu portrait. Baik teman-teman, sebelum melanjutkan ya ke tahapan selanjutnya, perlu diingat teman-teman, sebelum melakukan klaim BPJS sebaiknya teman-teman cek terlebih dahulu apakah kepesertaan jam sostek teman-teman ini masih aktif atau sudah non-aktif. Karena biasanya kalau misalkan masih aktif, kemungkinan itu tidak akan bisa melakukan klaim BPJS atau klaim JHT. Nah, jadi pastikan dulu untuk mengecek kepada HRD ya, atau bagian staf di perusahaan untuk mengecek apakah kartu kepesertaan kita, KPJ kita ini sudah nonaktif atau belum. Kalau misalkan sudah nonaktif, maka selanjutnya kita persiapkan untuk persyaratan klaim BPJS Ketenagakerjaan teman-teman. Yang pertama kita siapkan kartu BPJS atau KPJ. Yang kedua kita persiapkan kartu identitas ya atau KTP. Yang ketiga kita persiapkan peklaring ya dari perusahaan sebagai bukti bahwa teman-teman pernah bekerja di perusahaan tersebut. Dan yang keempat itu kita membuat foto selfie ya atau foto diri. Foto selfie tanpa menggunakan kacamata dan juga tanpa menggunakan masker. Jika teman-teman sudah dipersiapkan persyaratannya, maka langkah selanjutnya kita akan masuk ke website lapak asik. Yang pertama, syarat dan ketentuan pengajuan lapak asik. Layanan ini merupakan media pengajuan klaim jaminan hari tua dengan kategori sebab klaim dan dokumen kelengkapan sebagai berikut. Jadi teman-teman, sebelum melanjutkan ya, di sini adalah persyaratan teman-teman ketika akan mengajukan klaim ya. Di antaranya, satu, peserta mencapai usia pensiun 56 tahun. Yang kedua, peserta mengundurkan diri. Yang ketiga, peserta mengalami pemutusan kerja. Keempat, kepesertaan 10 tahun pengambilan sebagian 10%. 5, kepesertaan 10 tahun pengambilan sebagian 30%. 6, peserta mencapai usia pensiun karena PKB perjanjian kerja bersama perusahaan. Yang ketujuh, peserta berakhir kontrak pekerja dengan status PKWT kontrak. Jika teman-teman memiliki kartu kepesertaan BPJS dan juga surat keterangan berhenti bekerja, surat keterangan habis kontrak yang lebih dari 1 lembar, silakan teman-teman scan kemudian dijadikan dalam 1 lembar dengan format PDF. Dan pastikan seluruh dokumen di atas sudah lengkap untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya dicentang saya setuju dan saya bukan robot. Setelah itu teman-teman klik berikutnya. Tahap kedua adalah data pekerja. Untuk data pekerja teman-teman silahkan di sini kita input data sesuai dengan yang ada di KTP dan juga di KPJ ya. Jadi dipersiapkan dulu datanya. Selanjutnya silakan teman-teman isi ya, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor peserta BPJS Ketenagakerjaan atau KPJ, nama sesuai KTP, tempat lahir, tanggal lahir, dan nama ibu kandung. Setelah teman-teman input data di sini, silahkan cek kembali ya. Dari atas barangkali ada yang keliru tulisannya atau ada yang salah.
teman-teman bisa diperbaiki dulu sebelum kita klik pada berikutnya. Jika data sudah benar, teman-teman silahkan klik berikutnya. Saat mengisi data di sini ada konfirmasi persetujuan. Silahkan gunakan JMO, Jam Sostek Mobile, agar pengajuan klaim Anda lebih cepat dan mudah. Apakah Anda bersedia? Karena teman-teman di sini menggunakan lapak asik ya, jadi kita klik tidak bersedia. Untuk penulisan pada tanggal lahir teman-teman silahkan klik dulu pada tahunnya, kemudian kita scroll, kita pilih tahunnya ya, tahun berapa. Di sini saya contohkan tahun 1979, bulannya kita rubah lagi teman-teman, kita geser ya. Di sini saya contohkan misalkan bulan Agustus ya, tanggalnya 19. Nah, jadi nanti akan seperti itu tampilannya. 1908-1979. Jadi sebelum teman-teman melanjutkan, cek kembali datanya yang di sini ya. Jika teman-teman sudah mengecek dan data sudah sesuai, selanjutnya kita klik berikutnya. Pada tahap ketiga di sini data pekerja tambahan. Pada alamat domisili silakan teman-teman tulis alamat domisili lengkap ya. Desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, kode pos, kemudian nomor handphone aktif ya atau WhatsApp, kemudian alamat email pribadi aktif, nama bank, nomor rekening, kemudian NPWP. Tulis alamat domisili lengkap ya. Jadi pada bagian ini teman-teman silahkan tuliskan salah satunya ya, misalkan nama kecamatannya kita tulis di sini, maka akan muncul desa-desa yang ada di kecamatan tersebut. Kemudian teman-teman scroll dan cari nama kelurahan atau desa tempat tinggal teman-teman ya. Selanjutnya untuk alamat email pribadi aktif ya. Jadi jangan sampai teman-teman menuliskan email yang tidak tahu kata sandinya ya. Jadi emailnya itu harus aktif ya teman-teman. Kalau bisa sekalian ada di handphone kita. Kemudian nomor handphone aktif. Jadi teman-teman pastikan nomornya itu aktif dan memiliki WhatsApp ya kalau bisa, karena untuk konfirmasi informasi klaim ke depannya biasanya nanti akan menggunakan WhatsApp dan juga email teman-teman. Selanjutnya teman-teman isikan nama bank, nomor rekening ya. Untuk penggunaan nomor rekening dan juga buku tabungan ya, jangan pinjam buku tabungan punya teman atau punya saudara. Pastikan sesuai dengan nama yang klaim ya. Untuk NPWP, jika saldo teman-teman di bawah 50 juta maka tidak perlu diisi ya. Jadi kita kosongkan juga tidak apa-apa. Tapi jika saldo teman-teman yang akan diklaim itu di atas 50 juta, maka teman-teman harus mengisi NPWP ini. Selanjutnya teman-teman klik kode verifikasi. Berhasil, kode verifikasi sudah dikirimkan ke nomor handphone yang sudah Anda masukkan. Kita klik OK. Selanjutnya teman-teman cek pada handphonenya kode verifikasi yang telah dikirimkan. Kemudian kita masukkan di sini ya kode verifikasi. Silahkan teman-teman ketik. Setelah itu kita klik verifikasi dan di sini status verifikasinya terverifikasi ya. Selanjutnya pada bagian bawah, apakah Anda menjalankan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri? Teman-teman centang saja yang tidak ya. Setelah teman-teman isi semuanya, silahkan cek kembali datanya ya, apakah sudah benar, sudah sesuai dengan data teman-teman. Jika sudah
benar, selanjutnya kita klik berikutnya. Di tahap nomor 4 ini sebab klaim dan dokumen pendukung. Untuk sebab klaim, teman-teman di sini ada 4 ya. Yang pertama, peserta mengalami pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, peserta mengundurkan diri. Yang ketiga, peserta mencapai usia pensiun. Yang keempat, peserta berakhir kontrak. Di sini saya sebab klaimnya adalah peserta mengundurkan diri. Pada bagian ini teman-teman kita akan upload persyaratan yang tadi sudah kita siapkan ya. Yang pertama adalah kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan atau KPJ. Kita klik dan kita pilih file yang akan kita upload teman-teman. Berhasil, proses upload berhasil, kita klik OK. Selanjutnya kita klik pada KTP atau bukti identitas lainnya. Di sini kita pilih KTP ya. Berhasil. Selanjutnya kita upload keterangan pengunduran diri dari pemberi kerja tempat peserta bekerja. Kita klik. Berhasil, proses upload berhasil, kita klik OK. Selanjutnya teman-teman upload foto diri ya. Berhasil teman-teman, proses upload berhasil. Dan untuk NPWP teman-teman bisa kita skip ya. Silakan cek lagi teman-teman, barangkali ada yang ketinggalan. Silakan dicek. Jika telah lengkap, kita klik berikutnya. Pada tahap 5, KPJ dan dokumen tambahan opsional. Jadi teman-teman, jika teman-teman memiliki dokumen tambahan yang berkaitan dengan pengajuan persyaratan klaim KPJ, maka silakan teman-teman upload di sini ya, dengan klik pada bagian tambah teman-teman. Jika teman-teman tidak ada, maka kita langsung klik berikutnya. Kemudian pada tahap 6 yaitu konfirmasi data pengajuan. Pada bagian ini teman-teman, data yang tadi kita input itu sudah ada semua ya. Di sini lengkap. Jenis kepesertaan, nomor NIK, nomor KPJ, nama sesuai KTP, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, alamat domisili, kode pos, nomor HP, email, nama bank, nomor rekening. Nah teman-teman, pada bagian ini silahkan dicek lagi ya, di scroll ya ke sebelah kiri. Teman-teman, jika sudah benar kita klik simpan. Konfirmasi persetujuan. Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang saya isi adalah data yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Teman-teman klik setuju. Berhasil. Tanda bukti pengajuan lapak asik Anda berhasil. Kami kirimkan ke email Anda yang terdaftar pada saat pengajuan. Klik OK. Oke teman-teman, pada tahap ini berarti teman-teman sudah selesai atau berhasil mengajukan klaim saldo jaminan hari tua. Kemudian di sini ada nomor pengajuan lapak asik sekian. Kemudian di sini ada barcode. Kemudian data pengajuan lapak asik Anda sebagai berikut. Jadi di bagian bawahnya ini ada nama lengkap, NIK, jenis kelamin, nomor HP, email, tanggal dan jam wawancara. Jadi di sini akan tertera tanggal untuk wawancaranya ya teman-teman. Jadi untuk saat ini BPJS Ketenagakerjaan masih menggunakan sistem wawancara secara online ya, dengan video call. Jadi teman-teman silahkan dipersiapkan ya. Pastikan teman-teman tidak kemana-mana ya, dan supaya hari itu teman-teman standby dengan HP-nya. Biasanya sebelum kita melakukan wawancara, pihak petugas BPJS Ketenagakerjaan biasanya akan nelpon terlebih dahulu atau nge-WA dulu apakah kita sudah siap untuk melakukan wawancara. Dan perlu diingat untuk dokumen-dokumen yang tadi dipersiapkan itu supaya dokumen yang asli ya.
Jangan yang fotokopian kalau saat wawancara. Setelah kita selesai melakukan wawancara, biasanya pihak BPJS akan mengirimkan informasi lewat email teman-teman. Jadi silakan teman-teman cek di email apakah proses klaim kita diterima atau dibatalkan, nanti ada informasi lewat email. Selanjutnya teman-teman juga bisa mengakses pada tracking klaim ya. Di tracking klaim itu nanti akan ada keterangannya dari pertama kita mengajukan sampai dengan proses pembayaran. Teman-teman bisa cek di bagian tracking klaim ya. Oke teman-teman, demikian dulu tutorial cara klaim BPJS Ketenagakerjaan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.